bersama, saya fasilitasi itu. Jadi kemudian yang kedua, saya juga kemarin terima buku dari Pak Wiratno, itu mantan Dirjen di KLH itu, menurut saya menarik juga bukunya itu. Nah, saya juga bicara dengan Mas Ari juga, gimana ya kalau teman-teman yang bisa nulis apa jurnal atau buku itu kita beri ruang untuk katakan launching atau apa ya paparan mengenai gagasannya gitu ya. Dan itu barangkali bisa kita nikmati bersama ya sebagai bahan diskusi. Bapak Ibu sekalian, eh, saya coba sekarang itu idenya adalah ini Mbak Wiwi tahu artinya ini ya di karikatur belakang ya. Iya Pak Doni kenapa bahasanya itu ya berarti ya? Ini karikatur Soalnya ini ada ya Mbak berarti. Wiwi, ada Mbak Wiwi saya kasih bahasa itu dia. Oke. Iya. Terus itu jadi hari ini saya coba untuk membahas yang overtourism karena overtourism itu sekarang kan menjadi isu besar ya, tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Katanya sih pada waktu COVID itu under tourism ya, kita susah juga pada waktu under tourism ini terutama teman-temannya Pak Cipto itu. Kemudian ada balas dendam gitu. Terus begitu balas dendamnya kebablasan jadi overtourism, jadi ini ngeremnya susah juga ini. Nah, ini persoalannya udah sana. Jadi menarik sebetulnya kalau kita lihat overtourism, barangkali saya share ke teman-teman yang belum mengikuti. Saya dikoreksi kalau salah gitu. Dia tidak hanya sekedar apa namanya jumlah, tapi dampak terhadap quality of life. Jadi dan experience tentu saja. Dan itu menjadi menarik karena ya perhitungannya sudah sampai sana. Yang lebih menarik adalah sebetulnya menarik enggak ya? Di dalam daftar overtourism di internasional itu Bali masuk di sana. Jadi ada Barcelona, ada Amsterdam, ada Athena. Saya tidak pernah bayangkan Santorini itu menjadi tempat yang apa namanya termasuk overtourism juga. Bahkan di Brugge itu kota kecil di Belgia yang luar biasa cantiknya gitu ya. Itu juga sudah mengalami overtourism. Nah, artinya kita kayaknya perlu waspada deh gitu ya. Barang-barang yang sudah kita pelihara lama banget itu akhirnya menjadi apa namanya rusak gitu ya. Kerusakan itu kan bisa kerusakan fisik gitu ya. Tapi yang lebih parah adalah kerusakan sosial. Itu kalau teman-teman akademisi kan apa ada doksi ya, iritasi indeks. Nah, itu agaknya susah ya, seperti kita lihat di Barcelona. Ajib waktu itu nge-share ya yang wisatawan disemprot-semprot air itu. Itu sudah sampai dengan tahap kebencian ya, antagonisme. Nah, mumpung kita belum banget-banget gitu ya, tampaknya kita perlu bahas. Itu pertama. Kedua, kemarin kan ada apa ya diskusi internasional quality tourism di Bali. Saya ingat saya dapat info dari teman-teman di Marves. Lebih menukis sebetulnya dari pemerintah ingin mengamati juga desa wisata itu katanya sudah mulai terkena virus ini, virus namanya overtourism. Dan ini bisa lebih berbahaya daripada Mpox. Gitu. Kalau Mpox ada obatnya, kalau ini obatnya lama banget nih, karena menyangkut emosional, menyangkut sosial dan sebagainya. Nah, Bali sekarang juga desa wisata. Mungkin ada gambar-gambar yang menarik ya desa wisata gitu ya. Tapi ternyata di dalam realisasinya itu tidak seperti gambar yang menarik gitu ya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Cipto, Penglipuran itu sudah 6.000 kalau saya baca di sehari itu pernah 6.000 penglipuran di travel di lupa saya di berita news dan sebagainya gitu ya. Nah, 6.000 buat desa itu dalam waktu sehari itu jadi luar biasa banget gitu ya. Itu terlalu terlalu besar gitu ya. Tidak usah dilihat dampaknya ya, dari jumlahnya aja sudah pasti akan terjadi perubahan besar pada perilaku, pada sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang saya coba apa ya, minta bahasan dari teman-teman itu ya. Kira-kira kalau dari sisi akademisi gitu ya, saya coba dulu dari eh, Mas Arida, kebetulan kan isunya di Bali. Tapi sebagai catatan nanti peserta Zoom boleh boleh komentar ya. Ini ngopi, ini ngobrol. Jadi kita lebih seperti orang ngobrol lah kira-kira. Jadi mungkin Mas Arida bisa sampaikan beberapa apa ya keluhan gitu ya. Yang saya catat banyak juga di Star gitu ya. Keluhan terhadap lingkungan, terhadap sosial, bagaimana sudah mulai terjadi konflik sosial.
di Bali yang kita sebetulnya banggakan sebagai the best destination untuk Indonesia, mungkin base-nya sekarang menjadi base jumlah ya. Mungkin bukan itu yang kita coba amat. Betul nggak saya ya kira-kira pengamatan saya jangan-jangan ini nanti mengalami degradasi. Mas Arida silahkan ini komentarnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hengki. Ini. Terima kasih juga kepada AKSI ya, Asosiasi Klaster Indonesia. Saya diundang untuk sharing, tapi mungkin kurang tepat kalau dikatakan mewakili akademisi ya, karena saya pada dasarnya setengah akademisi, setengah NGO. Jadi lebih banyak di lapangan daripada di kampus. Iya, Eh, iya, iya. Karena kalau di kampus saja agak jenuh juga gitu, lebih senang ditugaskan ke lapangan. Karena memang apa namanya genetiknya itu ya NGO dulu sebelum di kampus kan di NGO lama. Jadi tadi Pak Engki sudah memberikan pengantar yang baik sekali tentang apa yang kita bahas malam ini. Selamat malam dan apa ya salam ini juga kepada apa ya narasumber pemantik diskusi yang lain. Ada Pak Cip, kemudian ada Bu Wiwi ya. Bapak yang dari Indikon belum ya join ya? Belum Pak, masuk ya, belum ya. masuk ya. Oke, nanti. Baik, saya langsung saja karena waktu mungkin terkait dengan tema kita malam ini overtourism. Saya juga sebenarnya belum berani mengambil satu kesimpulan yang sahih tentang apakah yang terjadi di Bali pasca pandemi ini sudah bisa dikatakan overtourism. Karena satu indikasi dari para pejabat kita pun belum satu pemahaman mereka. Ada satu menteri mengatakan ini overtourism, ada yang oh belum, ini baru soal pengaturan saja yang belum merata antara Bali Selatan Bali Utara begitu. Nah, kalau kita lihat di apa konseptual dan teoretiknya juga ada beberapa pandangan gitu yang menjelaskan tentang overtourism ini. Ada yang menyebutkan memang jumlah wisatawannya sudah melampaui dari apa carrying capacity atau ada yang menyebutkan dampak pada masyarakat lokalnya yang memang sudah sangat apa, masyarakat menjadi apatis dan melakukan resistensi pada tourism. Jadi ada paling tidak ada dua kutub pemahaman itu kalau kita baca di apa teori atau konseptual dari overtourism ini. Tapi apapun itu, pengamatan empirik saya di Bali paling tidak tahun 2024 sejak Januari ini memang apa ya dampak yang ditimbulkan pariwisata di Bali itu jauh melebihi ketika sebelum pandemi. Maksudnya misalnya indikatornya dari sisi kemacetan. Kemacetan hari-hari ini belakangan ini sangat parah sekali. Jauh melebihi sebelum pandemi dan ini juga sudah menimbulkan di tingkat lokal istilah Balinya itu pekrimik ya. Pekrimik itu semacam gerutuan masyarakat. Kenapa macet begini ya? Karena kalau dulu macetnya terlokalisir di sekitar Ubud, Kute, mungkin Nusa Dua tidak terlalu parah ya, Sanur. Nah sekarang meluas ini. Desa-desa yang dia bukan kunjungan wisata juga mengalami kemacetan. Nah ini ada apa? Ada yang mengatakan mungkin karena angkutan transportasi online sehingga orang tidak dibatasi untuk menjadi pemilik armada itu sehingga tambah banyak mobil untuk driver online atau seperti apa. Ada yang menyebutkan jalannya juga karena jalannya kecil-kecil, tidak bisa diperbanyak, diperluas, atau diperlebar, dan seterusnya. Jadi saya belum sampai pada satu kesimpulan yang sahih apakah ini sudah overtourism. Tetapi ibarat air yang kita merebus air, Pak Hengki dan yang lainnya, kita tidak usah menunggu air itu menjadi panas 100 derajat Celcius kan ya. Tapi gejala sebelum itu pun sudah harus kita waspadai. Yang baru bisa saya simpulkan adalah fenomena yang muncul sekarang ini sudah gejala ke arah overtourism. Mungkin per 2024 saya dapat data kemarin, Pak Cipto mungkin bisa koreksi nanti 11 juta sudah wisatawan yang ke Bali. Nah ini crowded sekali, tidak hanya peak season ya. Biasanya kan peak season itu Agustus September, Agustus sampai September itu peak season. Nah nanti kita amati apakah Oktober juga masih macet seperti sekarang. Nah kalau masih ini agak berbahaya menurut saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat apa ya teman-teman yang berkecimpung di industri pariwisata yang paling bawah sekali misalnya yang driver guide itu mengeluhkan satu hal. Dulu sebelum pandemi mereka sehari berangkat mungkin bisa mengantongi uang misalnya berapa ya 300.000 400.000 sekarang nggak bisa sebesar itu. Jadi turun pendapatan mereka entah karena apa ini.
Apa karena memang pemilik usaha tidak bisa memberikan tip atau komisi kepada driver atau guide itu, atau karena apa? Atau karena turisnya memang turis yang pelit-pelit, yang murahan datang ke Bali. Jadi keluhannya begitu. Mereka secara jam kerja bertambah bahkan, tetapi secara pendapatan jauh menurun. Itu keluhan mereka. Sehingga orang untuk menerjunin pariwisata tidak segairah dulu sebelum pandemi. Kalau dulu memang lain Pak Hengki. Kalau orang jadi guide di Bali itu sudah hebat sekali kelihatannya karena dia bisa dapat banyak macam hal ya. Di luar gaji pokok ada komisi dan seterusnya. Tapi sekarang mungkin di komisi ini yang berkurang. Jadi pendapatan orang dari sektor pariwisata itu berkurang ya dari apa middle up ke bawah itu. Kalau manajer hotel mungkin masih besar gajinya, tetapi yang apa namanya yang kelas menengah ke bawah ini pendapatannya menurun dari pariwisata. Jadi tolong dikoreksi kalau saya keliru. Nah, jadi dua faktor ini saja, indikator ini saja saya melihat bahwa over tourism ini kemungkinan disebabkan karena wisatawan yang datang memang wisatawan yang tidak seberkelas dulu lagi gitu. Wisatawan yang ecek-ecek lah, ya recehan begitu. Sehingga muncul tadi Pak Cipto mengatakan ada wisatawan Rusia yang merampok, mengambil mobil, membajak mobil ya, kemudian ada wisatawan yang mencuri helm, yang gitu-gitu. Gimana kita memfilter ini semua? Dan saya melihat birokrat kita di lapangan kewalahan menangani ini, gitu. Kewalahan menangani ini. Di tengah kemacetan, polisian misalnya malah tanpa pongah mengawal bus-bus wisatawan. Jadi mereka mengutamakan bus-bus wisatawan, pejabat agar tidak macet, masyarakat dibiarkan macet dan mengatasi masalahnya sendiri. Ini kan kurang ini ya secara bernegara saya lihat. Jadi agak khawatir juga kita melihat kalau ini dibiarkan terus, tidak ada langkah-langkah terobosan. Kita sebenarnya sangat berharap di Bali misalnya ide untuk membangun MRT itu bisa jadi dan cepat diwujudkan gitu. Kalau tidak, kalau dibiarkan soal transportasinya seperti sekarang, saya sangat sangat ngeri dan pada petik membayangkan akan terjadi chaos di jalanan tiap hari nantinya. Karena sekarang sudah luar biasa Pak Enggi. Saya sekarang ke kampus Bukit dari Sukawati Gianyar ini dulu 1 jam bisa. Sekarang 2 jam Pak. 2 jam itu sudah cepat. Berangkat jam 7, jam 9 baru sampai. Nah, saking macetnya. Berarti sudah lewat tol, bayangkan. 2 kali lipat waktu kita habis. Jadi ini dampak pariwisata yang dirasakan oleh semua orang, macet di mana-mana, tetapi yang dapat untung ya hanya teman-teman di Ubud, gitu istilah masyarakat kecil sekarang sudah. Jadi dampak negatifnya kita rasakan bersama, tetapi keuntungan profitnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Dan terakhir ini, hal ini diperparah oleh kondisi sekarang yang sedang transisi. Kita mau pilkada, yang memegang kewenangan otoritas itu juga belum jelas siapa, gitu sehingga masyarakat juga bingung ya. Yang terjadi sehari-hari hanya keluhan-keluhan komplain di berbagai macam dialog di radio atau di media sosial, tetapi siapa yang akan menuntaskan itu menjadi problem solvernya siapa? Ini yang nggak jelas, karena kita masih transisi, mungkin tahun depan awal baru akan ada kepemimpinan yang resmi gitu. Nah ini yang kita khawatirkan juga di tengah berbagai situasi, kita menghadapi resistensi masyarakat yang mulai tumbuh terhadap pariwisata, dan di lain pihak kita belum memiliki kepemimpinan yang kokoh, yang punya otoritas untuk mengatasi itu semua. Nggak mungkin ini diselesaikan oleh kampus misalnya kan ya. Nggak mungkin hanya diselesaikan oleh DPRD yang baru saja dilantik, yang mereka baru magang, training, dan seterusnya. Nah, siapa yang akan mengatasi ini? Ini menjadi pertanyaan besar kita semua di Bali saat ini. Mudah-mudahan lah ini bisa diatasi, entah oleh siapa nantinya, kita masih agak pasrah dalam hal ini. Tapi itu menurut saya perdebatan apakah ini over tourism atau tidak sudah tidak relevan sekarang. Yang penting adalah situasi ini bisa diatasi secara cepat. Saya kira itu Pak Engki. Nanti bisa kita diskusikan lagi hal-hal yang lebih detail. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarido. Memang menarik ya, saya juga sepakat, saya sempat bingung tuh ya ukurannya overtourism antar daerah itu apa. Saya cari browsing yang kota-kota dunia overtourism itu nggak jelas juga itu. Apa sih sebetulnya yang disebut indikatornya secara kuantitatif. Nah, Mbak Wiwi mungkin bisa ada ide ya, gagasan ya. Kan sebagai orang luar nih Mbak Wiwi ini kalau Mas Sarido tuh ngerasain dampaknya ya. Tapi kalau orang luar tuh kira-kira lihat apa ya yang perlu ya, barangkali kalau sudah ada model-model indikator nih Mbak Wiwi yang biasa riset di sana. Indikatornya apa, kemudian sementara cara mengatasinya di negara-negara lain itu bagaimana gitu ya.
Menarik saya baca definisi ya itu. Pariwisata dikasih harus membayar lebih gitu ya. Dan itu penduduknya juga protes karena mereka merasa sebagai ya, tempat ya. Masuk kota itu jadi kayak masuk masuk taman hiburan gitu loh. Nah, jadi ini memang serba susah. Mbak Wiwi barangkali ada ide gagasan apa silakan. Iya, makasih Pak Hengki. Assalamualaikum, selamat malam semua Bapak Ibu. Iya, Pak Hengki tadi sebetulnya pertanyaannya adalah kembali ke yang tadi ya, apakah ini dianggap masalah atau enggak sih gitu. Nah, mungkin itu dulu gitu. Jadi karena kadang ada destinasi destinasi pariwisata atau apa namanya ya destinasi pariwisata atau industri ya mereka merasa bahwa kalau ada orang datang banyak rame ya berarti itu sukses kita gitu. Nah jadi kembali lagi sebelum kita ngomongin indikator segala macam gitu ya indikator terus bagaimana mencegahnya gitu hal-hal seperti itu ya, variabel-variabel seperti itu, Pak. Saya pikir penting sekali untuk tadi kembali ke pertanyaan awal. Saya pikir sudah disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Sukma juga ya. Apa sih sebetulnya definisi overtourism ini gitu dan pada level mana kita menganggap bahwa itu sudah overtourism gitu dan jangan-jangan ini sebetulnya di daerah yang satu dengan jumlah sekian ternyata sudah dianggap overtourism tapi di daerah lain belum dianggap overtourism gitu karena menurut mereka dengan banyaknya orang yang datang itu it means kami sukses gitu kan bisa aja seperti itu gitu. Nah, apa namanya yang juga menjadi perhatian kita, Pak Hengki dan Bapak Ibu semua, sebetulnya adalah banyak sekali goals-goals itu, ya tujuan-tujuan pembangunan gitu ya, indikator kesuksesan pembangunan destinasi pariwisata atau pembangunan kepariwisataan itu, eh, apa namanya, bagaimana kita bisa mengkuantifisir itu gitu. Jadi semua dihitung dengan angka. Maka oleh sebab itu ketika kita misalnya selalu ada perdebatan dari dulu ya Pak Hengki bahwa gimana nih kalau indikator kesuksesan itu bukan angka tapi apa namanya nilai gitu ya nilai misalnya apakah masyarakatnya sudah sejahtera misalnya apakah wisatawannya puas gitu dengan destinasi yang didatangi tapi sekali lagi kadang apa namanya baik itu pemerintah ataupun industri atau juga masyarakat terkadang kan memang butuh mengkuantifisir tujuan-tujuan pembangunannya mereka gitu. Jadi segala sesuatu itu terkadang dihitung dengan angka. Nah, kalau misalnya nih kita bicara pariwisata itu kan banyak sekali spektrum kan ya Pak gitu. Ketika kita melihat destinasi pariwisata misalnya sebagai destinasi atau industri. Nah, misalnya gini, kalau misalnya pesawat, hotel, restoran, terus apalagi ya yang taman rekreasi misalnya atau yang jenis seperti itu ya. Kalau misalnya nih kita di restoran, di sana hanya ada misalnya ada 10 atau 20 meja. Ketika misalnya ada datang konsumen, sampai dengan jumlahnya sesuai dengan meja itu, ketika nggak cukup lagi kan akhirnya yang lain harus antri kan. Gitu, antri untuk dia bisa masuk makan di restoran tersebut. Hotel ketika misalnya sudah penuh kamarnya, sudah full occupied, nggak bisa lagi terima tamu gitu. Terus pesawat juga demikian, ketika sudah fully book, satu flight itu nggak bisa lagi nerima konsumen lain. Nah itu kan terukur ya, terkuantifisir gitu, sekian seat di pesawat, sekian seat di restoran, sekian rooms occupied di hotel. Nah ini kan sesuatu yang terukur dengan angka. Tapi kalau destinasi pariwisata bagaimana nih gitu? Apakah ketika kita bicara, oke nih kalau udah nggak nyaman lagi, berarti udah over tourism nih, misalnya kayak gitu kan. Em, jadi apa namanya? Nah sekarang kita perlu melihat kembali Pak. Jadi apakah misalnya ada hal-hal yang bisa kita kuantifisir gitu ya yang tadi gitu karena kita akan sulit bicara kepada para pihak yang pembuat kebijakan misalnya ketika hal-hal seperti ini tidak bisa kita sebutkan satu indikator yang
yang tetap gitu ya tadi. Jadi memang tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana sih mengkuantifisir itu gitu. Kalau kita kan selalu melihat bisa nggak sih gitu ya apa namanya profil, bisa nggak sih kalau Oh ya, iya, bisa nggak sih kalau misalnya apa indikator pembangunan kita bukan jumlah wisatawan yang datang, misalnya seperti itu, ya kan? Atau apa jumlah konsumen yang jumlah keuntungan yang didapat oleh hotel, travel, gitu ya, pesawat, gitu, penerbangan atau usaha wisata lainnya ya, daya tarik dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya di situ tantangannya Pak, menurut saya ya adalah bahwa bagaimana kita bisa apa namanya hal-hal seperti ini tuh yang kita lihat sebagai value itu bisa dihitung gitu, karena sekarang gini. Bagaimana kita bisa membawa ini semua ke meja policy maker, karena kan sebetulnya mereka yang memegang kebijakan ya, jadi mereka yang harus memahami situasinya seperti apa sehingga apa sehingga ada hal-hal yang harus diantisipasi dan bagaimana cara mengantisipasinya kan gitu. Sekarang ini kan kita ngomongin apa antisipasi nih sekarang. Seperti yang disampaikan Pak Sukma tadi, saya sih sepakat ya. Apakah memang sudah dianggap over tourism atau enggak gitu ya oleh pemerintahnya gitu atau oleh pelaku usahanya. Malah mungkin bisa jadi ada juga yang merasa happy dengan jumlah yang sedemikian banyak itu gitu. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kita, Pak. Tapi intinya begini sih. Eh, Kalau saya melihat bahwa em, ketika kalau kita bicara destinasi ya, tadi ukuran-ukuran tuh. Kalau misalnya eh, apa pesawat tadi ya penerbangan sudah jelas ya. Kalau fully book udah penuh berarti udah itu dia udah nggak bisa lagi nampung orang gitu. Terus hotel udah jelas gitu, restoran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia daya tarik gitu ya, atau daya tarik wisata atau destinasi pariwisata apa menghitungnya bagaimana gitu, mengkuantifisirnya. Memang yang perlu dilihat itu adalah tingkat kenyamanan sih, Pak. Apakah misalnya pada jumlah kunjungan tertentu itu sudah menimbulkan menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman lagi gitu ya. Jadi ini artinya harus ada kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi nggak bisa salah satu menurut saya. Jadi memang inilah cara kita untuk membawa isu ini, variabel ini kepada policy maker gitu ya nanti, karena mereka yang punya power untuk apa nanti kira-kira apa sih yang harus kita lakukan bersama. Dan ini pun pariwisata itu kan kita nggak bisa sendiri-sendiri ya, tetap harus bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa government sendiri, swasta sendiri gitu ya, terus NGO sendiri, kampus sendiri nggak bisa. Ini kan memang ranahnya pariwisata itu ranahnya bekerja sama, ranahnya kolaborasi bareng-bareng ngerjakannya gitu. Jadi saya melihat bahwa indikator itu memang harus dilihat antara dua hal itu, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita lihat tadi kalau ada daya tarik atau destinasi pariwisata, apakah dengan jumlah tertentu, jumlah kunjungan wisatawan tertentu itu sudah eh, ini tadi kuantitatif sudah mengganggu, sudah membuat ketidaknyamanan baik oleh wisatawan itu sendiri ataupun masyarakat lokal yang tinggal di sana. Kemudian, apakah misalnya kalau tadi ya tingkat hunian, tingkat restoran, tingkat keterpenuhan restoran, keterpenuhan penerbangan misalnya, pendapatan gitu ya. Nah, terus kemudian apakah ini sudah menimbulkan misalnya kerusakan lingkungan tadi ya kita kita lihat. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita perlu pikirkan bersama gitu ya. Terutama misalnya ada hal-hal yang kita lihat gara-gara tadi misalnya gara-gara wisatawan yang jumlahnya meningkat, harga jadi melambung misalnya. Terus juga ada timbul masalah sosial cultural yang mungkin timbul ya di destinasi pariwisata tersebut gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa lihat bersama nih Pak Hengki gitu. Demikian sih dari saya kalau misalnya kita bicara indikator ya. Ya, terima kasih Mbak. Benar ya, saya browsing ini ya, kebetulan tertarik dengan apa ya gejala overtourism di desa gitu ya.
kita perbedaan juga ternyata, perbedaan cara pandang. Saya ambil contoh ya, penglipuran. Kalau di dalam website itu kan penglipuran itu kota terbersih, kemudian UNWTO dan sebagainya kan. Tapi ada sisi lain yang dari lapangan, seperti saya katakan tadi, ada pernah terjadi satu hari itu 6.000 gitu ya. Tapi saya cari jurnal dan sebagainya yang menyebutkan dampak negatif pariwisata terhadap desa penglipuran juga ketemu. Jadi ada dua pendapat ini. Nah, ini yang sebetulnya karena nggak ada ininya, nggak ada apa patokannya gitu Nggak kan. ada Orang bisa ukurannya. menyebut. Iya, jadi itu juga bisa terjadi pada yang lain-lain gitu ya. Mungkin teman-teman Bali tadi seperti Pak Aride itu melihat bahwa ini udah overtourism lah. Ini kira-kira indikasinya macet dan sebagainya. Mungkin dulu sudah terjadi juga air bersihnya juga berkurang gitu ya, cadangannya dan sebagainya. Tapi barangkali secara nasional itu belum overtourism deh. Kalau perlu tambah lagi turis gitu ya. Dibangun apa sehingga turisnya menjadi lebih banyak. Nah, persoalannya itu sebetulnya pengguna destinasi itu kan tidak hanya turis sebetulnya. Di sana juga ada masyarakat, di sana juga ada pelaku industri. Jadi kalau di jumlah itu banyak banget nih. Tidak hanya jumlah wisatawan, tapi pertumbuhan penduduk lokal dan juga pertumbuhan industri. Industri berkembang kan orang karyawannya juga berkembang, ada penduduk baru masuk dan sebagainya. Dan itu menjadikan beban kepada destinasi itu besar. Nah, ini yang barangkali yang saya amati, saya browsing-browsing gitu. Nah, yang kedua barangkali Mbak Wiwi ini saya tertarik dengan yang dibuat oleh Mbak Vivit pada waktu itu di Bele Pantai. Dia tidak melihat kepada jumlah tapi multiplier. Memang baru terbatas kepada ekonomi ya. Tapi di sana bisa dilihat bahwa ada penciptaan lapangan kerja baru. Tumbuh bengkel sepeda baru gitu ya. Terus masyarakat yang dulu tanahnya terlantar, dia kemudian menanam herbal karena kerjasama dengan Marta Tilaar gitu ya dan sebagainya. Terus kemudian juga kerjasama dengan Panorama pada waktu itu. Artinya yang dihitung secara sederhana adalah seberapa besar sih dampak pariwisata itu terhadap masyarakat lokal. Itu mungkin menjadi penting gitu ya. Karena kalau kita hanya melihat kepada dampak industri besar, tampaknya pertanyaannya masyarakat lokal dapatnya seberapa gitu ya. Ini mungkin ya tahun ini mungkin bisa dikembangkan juga untuk terutama untuk teman-teman di desa itu diajarin ngitung itu ya manfaatnya dan sebagainya dan kalau belum bagus gitu ya kira-kira harus ada hal yang lain. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara pariwisata itu ya betul Mbak Wiwi sebetulnya tidak hanya jumlah ya, saya sepakat banget gitu ya. Ukuran keberhasilan kita itu baru sampai jumlah. Padahal juga ada tadi di dalam undang-undang kan disebut manfaat kepada kesejahteraan, pada lingkungan, sosial dan sebagainya. Itu tidak terindikasi sebetulnya di dalam praktik gitu ya. Termasuk kalau desa wisata misalkan. Ini desa itu sering saya sebut karena desa itu kan daya kapasitas, daya dukungnya kan jauh lebih rendah daripada kota sebetulnya. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Nah, menarik juga barangkali kita mulai berhitung gitu ya, tidak hanya jumlah tapi apa ya ukuran sosial. Apakah kalau pariwisata masuk ke satu daerah itu eh, tingkat pendapatan masyarakatnya menjadi meningkat, atau mungkin budayanya menjadi lebih berkembang dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Nah, tapi mungkin yang Pak Cip ceritakan tadi apa kemarin itu menarik buat saya karena sebetulnya ada tidak semua industri itu tidak berpro rakyat sebetulnya. Karena yang dikerjakan oleh Pak Cipto itu di samping untuk komersial, dia juga membangun satu apa ya kepedulian kepada masyarakat. Dan itu menurut hemat saya hal yang penting gitu ya. Jadi ada kemitraan antara usaha dan masyarakat. Pak Cip barangkali ada beberapa hal yang mungkin disampaikan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan dari Bli Sukma dan Mbak Wiwi itu menarik sekali. Dan sebetulnya sebagian besar dari apa yang saya ingin sampaikan sudah dirangkum oleh Mbak dan Bli di pembicaraan sebelumnya. Saya mau cepat saja. Ini rangkuman dari beberapa jawaban yang ditanyakan kepada saya pada saat teman-teman dari Kemenpar datang ke tempat saya. Mereka menanyakan, Pak Cip, apakah menurut Pak Cip Bali sudah over tourism? Kemudian
Jawaban saya pertama adalah berupa pertanyaan. Yang Anda maksud Bali itu seluruh Pulau Bali atau Bali? Yang mana? Oh, kalau mereka mengatakan ya Bali, Bali, Pulau Bali. Kemudian saya mengatakan kalau Bali, Pulau Bali, kita katakan over tourism dalam artian bahwa over tourism itu sebuah destinasi yang mengalami kelebihan tampungan sehingga destinasi itu tidak mampu menampung, melebihi carrying capacity-nya, melebihi daya tampung dan daya dukungnya, maka saya katakan Bali tidak. Tetapi Bali Selatan bagian-bagian tertentu di waktu-waktu tertentu kami mengalami gejala-gejala over tourism di mana di dalam proses gejala itu ada ketidaknyamanan yang timbul karena ada terlalu banyaknya orang sehingga daya tampung dan daya dukung itu tidak memadai. Misal adalah apa namanya tuh kemacetan. Kemacetan itu kan indikasi jelas bahwa daya tampung dari jalan itu tidak memadai lagi. Nah, secara kasat mata itu kalau dalam bahasa Inggris kan over. Overnya apakah itu isinya turis atau yang lainnya, tapi yang jelas itu over. Ada pendatang ataupun orang yang biasanya tidak di situ, ada di situ pada saat yang bersamaan, sehingga daya tampungnya tidak memadai lagi. Maka itu over. Kemudian apabila ternyata sampah, limbah, dan sebagainya sudah tidak bisa diatasi lagi karena setiap orang yang datang itu membuang sampah, limbah, dan sebagainya, walaupun ini terkait dengan kemampuan manajemen dan sebagainya, maka itu terjadi over di situ. Nah, artinya gejala-gejala over tourism itu sudah kelihatan, tetapi memang benar bahwa kita belum bisa menjawab over tourism-nya itu seberapa. Kenapa? Karena kita belum pernah menghitung daya tampung misalnya kawasan Nusa Dua itu berapa sebetulnya? Daya dukungnya berapa? Daya tampung secara fisik, daya dukungnya misalnya air dan sebagainya, kebutuhan manajemen sampah dan sebagainya, limbah dan sebagainya, itu sebetulnya berapa bisa diakomodasi oleh wilayah tertentu? Itu kita tidak pernah hitung. Bahkan perdebatan mengenai apa namanya, apakah kita perlu bandara baru? Itu selalu saya hadapi dengan pertanyaan, apakah kita sudah menghitung sebenarnya Bali membutuhkan berapa banyak orang? Atau sebetulnya daya tampung, daya dukungnya Bali seberapa besar? Kalau kita belum pernah menghitung, apakah kita akan genjot terus sampai memasukkan orang sebanyak-banyaknya? Karena bandara itu pintu masuk. Nah, salah satu problem di Bali sebetulnya bukan masalah masuknya berapa banyak, karena masuknya berapa banyak nanti akan dihadapkan kepada daya dukung dan daya tampungnya Bali berapa banyak. Nah, kalau ini tidak seimbang, akan timbul masalah-masalah. Nah, tetapi kita membutuhkan pada saat tadi ditanyakan bahwa Bali yang over tourism, saya mengatakan tidak, karena banyak di daerah di sekeliling Bali yang malah sangat sepi. Walaupun memang sudah mulai ada pergerakan dari katakanlah selatan ke utara, tetapi di utara itu relatif sebetulnya belum cukup untuk masuknya masih terbuka tempat yang cukup luas yang bisa menampung dan mendukung wisatawan yang datang ke sana. Jadi problemnya adalah distribusi jumlah orang yang masuk terlalu banyak menimbulkan dampak-dampak yang menyusahkan baik wisatawan maupun masyarakat, bahkan sebetulnya menyusahkan pemerintah sendiri. Itu kemudian disebabkan karena mampetnya wisatawan terkumpul di satu destinasi tertentu tidak terdistribusi. Sehingga di destinasi-destinasi di mana tampungannya itu yang terlalu tinggi, itulah kemudian gejala-gejala over tourism-nya muncul. Berapa besar over tourism-nya, saya tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah ngitung. Nah, apakah kita bisa hitung? Bisa. Perhitungannya bisa dari dua sisi, kuantitatif dan kualitatif yang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Wiwi. Kuantitatif, misalnya angka-angka, rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menghitung daya tampung, daya dukung kawasan, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, daya dukung, daya tampung ini juga bersifat dinamis. Karena ini bisa berubah
berdasarkan katakanlah perubahan infrastruktur, perubahan teknologi, bisa ada sistem baru dan sebagainya. Maka kalau zaman dulu kemungkinan menghitungnya susah sekali nih. Tetapi kalau zaman sekarang dengan adanya digital, saya kira akan jauh lebih mudah karena parameter-parameter yang fluktuatif itu bisa menjadi bagian dari big data yang kemudian secara real time itu bisa melihat perubahan-perubahan sebuah kawasan dengan masuknya orang-orang dalam jumlah tertentu. Saya pikir salah satunya yang paling mudah adalah Google Map, katakanlah. Begitu kita buka Google Map ke satu tujuan, dia sudah bisa menunjukkan daerah-daerah mana yang terjadi kemacetan. Nah, kemacetan itu secara gampang kan sebetulnya itu terjadi over di situ. Nah, melalui Google Map aja, Google Map bisa secara real time kemudian memberikan alternatif jalan. Nah, hal yang sama sebetulnya bisa dihitung kan. Jadi kalau misalnya katakanlah di satu daerah di wisata di Bali Selatan terjadi penumpukan itu kemudian menimbulkan gangguan, maka itu seharusnya sudah bisa dipantau dan itu secara kuantitatif langsung ketahuan. Oh, jumlahnya sekian. Nah, kemudian secara kualitatif itu juga bisa dipantau, misalnya sejauh mana perubahan-perubahan itu kemudian menimbulkan permasalahan. Ya, jadi saya berusaha menyampaikan begini, untuk menghitung overtourism ini, secara kuantitatif kita memerlukan perhitungan carrying capacity, secara kualitatif kita membutuhkan data-data tentang perubahan yang masih bisa ditoleransi atau LAC kalau orang mengatakan limit of acceptable change. Jadi akan ada perubahan kan? Misal katakanlah yang tadi secara kuantitatif jalannya macet, secara kualitatif maka akan terjadi perubahan tempuh dari satu titik ke titik lain. Atau kemudian terjadi kalau misalnya big datanya diperluas, maka akan terjadi peningkatan misalnya komplain untuk satu kawasan tertentu melalui sosial media. Itu big data bisa menarik itu. Jadi kalau itu digabungkan jadi satu, kita akan punya gambaran yang lebih konkret sebuah destinasi ini kapan dan pada kondisi seperti apa mengalami kelebihan. Dan kalau kita menggabungkan antara semua tadi big data, kemudian kita bicarakan mapping Bali, maka kita juga bahkan bisa membuat sebuah proses untuk memberikan alternatif. Anda pada kondisi seperti ini pergi ke satu daerah terlalu crowded, maka saya sarankan pergi ke daerah lain. Seperti semalam yang kita bahas mengenai desa Penglipuran, di mana desa Penglipuran sebetulnya bisa dilakukan kontrol pengunjung dengan misalnya kita menggunakan digital. Maka sebelum orang datang, orang sudah mendaftar, maka sebelum terjadi itu kita sudah tahu, oh batasan segini akan terlampaui kapan. Dan kemudian bila mana batasan itu sudah mendekati terlampaui, misalnya ada orang lagi yang ingin datang, maka sudah melalui proses digital ini sudah bisa diarahkan. Hari ini Anda tidak bisa pergi ke destinasi apa tuh namanya, destinasi Penglipuran, tetapi Anda saya sarankan pergi ke destinasi Taru. Misalnya seperti itu juga desa wisata. Maka dengan pola data yang terhimpun menjadi satu, kita bisa menjawab pertanyaan Mbak Wiwi tadi mengenai kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian bahkan memberikan solusi kemana penyebaran orang itu bisa dilakukan. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya tangkap dari apa yang terjadi di Bali saat ini dan bagaimana proses ke depannya. Nah, yang tadi saya katakan sebagai data itu adalah terkait dengan proses. Yang sekarang dikejar oleh masyarakat, pemerintah itu selalu bicara mengenai infrastruktur. Bagi saya mengalami sendiri bagaimana dulu Bali membangun underpass. 2 underpass yang ada di sepanjang I Gusti Ngurah Rai itu kebetulan dekat dengan rumah saya. Yang dikejar adalah infrastruktur terus.
Infrastruktur menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah, tapi sebagian dan juga tidak permanen. Begitu underpassnya jadi, dalam 2-3 tahun kembali mulai macet. Dibuat underpass lagi dalam 2-3 tahun kembali mulai macet. Kalau ini kemudian MRT juga jadi tanpa ada sistem yang membackup itu dan juga tanpa adanya orang-orang yang secara disiplin bisa mengikuti sistem, maka saya khawatir MRT mau dibuat seberapapun nanti akan problemnya akan sama lagi. Dan itu hanya akan bertahan sebentar, kemudian akan crowded lagi. Demikian pula tol. Tol dibuat betul akan terjadi pengurangan, tetapi tanpa ada sistem, maka orang dari Jawa akan masuk ke Bali dengan lebih cepat lagi. Ujung tolnya ada di mana? Nanti akan crowded lagi di sana. Dan ini akan terus berputar-putar karena kita terjebak di dalam penyelesaian masalah yang hanya dilihat dari satu sisi. Apa itu? Infrastruktur menyelesaikan overtourism. Infrastruktur membuat seakan-akan kalau jalannya besar, solusinya selesai. Padahal kalau jalannya besar, bisa menampung orang lebih banyak lagi, keserakahan orang akan lebih banyak lagi yang diinginkan. Nah, ini nggak selesai-selesai. Makanya perlu ada sistem model manajemen yang disertai oleh infrastruktur yang kemudian dikawal, dijalankan oleh orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjalankan itu. Begitu Pak Hengki, moga-moga nggak kepanjangan cerita saya. Ya nggak bagus Pak, terima kasih. Ini juga pencerahan buat saya terutama. Juga mungkin informasi buat teman-teman yang lain. Jadi memang betul Pak, kayaknya nggak apple to apple ya kalau saya baca yang catatan CNN untuk yang overtourism di dunia itu. Karena Bali itu dibandingkan dengan kota, ada Venesia, ada Santorini, ada Barcelona. Padahal Bali itu kan bukan kota ya. Dan tadi mungkin betul juga Pak Cep, mungkin bagian tertentu padat banget gitu ya. Kalau kita sekarang jalan ke Kuta itu padat banget, tetapi di bagian utara barangkali masih longgar. Pertanyaannya apakah nanti kita berusaha memindahkan kepadatan selatan itu ke utara. Ini kan jadi masalah baru nanti. Itu pertanyaan. Nah, itu yang Yang kedua, sorry. ya, yang Yang kedua barangkali menarik tadi adalah model distribusi, Pak. Saya kayaknya masuk ini ya. Jadi bagaimana orang itu datang bisa didistribusikan, gitu ya. Tidak hanya ke Bali Utara, tapi juga ke tempat lain. Dulu kan ada konsep Beyond Bali gitu ya. Itu ya Iya. barangkali juga menarik gitu ya untuk dapat di ini. Gitu. Daya dukung dinamis, terima kasih Pak ini menarik juga nih. Jadi daya dukung itu memang dinamis ya. Karena pada waktu itu ada apa ya, Club of Rome itu tahun 70-an itu dia bilang bahwa orang itu akan kehabisan pangan. Karena menurut teori Malthus orang itu kan apa ya, meningkat lipat gitu ya, penduduk itu. Nah, padahal persediaan pangan itu tidak meningkat tapi datar gitu ya. Tapi ternyata dengan teknologi itu terselesaikan itu. Jadi memang tambah-tambahnya kita juga punya indikasi lain gitu ya bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu dimasukkan di dalam penghitungan daya saing gitu ya, apa daya dukung maksud saya. Karena teknologi itu juga bisa membantu tadi, termasuk penggunaan online gitu ya. Itu saya jadi ingat Pak Wiratno dia bilang di kehutanan sudah dibikin itu. Jadi orang kalau masuk itu dia pesen kalau jatahnya 200 ya hari itu 200. Nanti kamu kalau telat bagiannya hari lain, jamnya juga diatur lain. Dan itu menjadi menarik buat saya. Seperti kalau kita lihat di Machu Picchu kan nggak brek gitu ya. Berbeda dengan Borobudur. Pada waktu rame di tiketing Borobudur itu, saya diajak diskusi di BRIN. Pada waktu itu saya sampaikan, kita tuh bandel sebetulnya. Loh, kenapa katanya? Dari Purbakala, kantor Purbakala itu menetapkan sehari itu cukup 2.300 orang. Gitu. Tapi dibuka sampai 30.000 nih, kira-kira kalau pas musim libur gitu. Jadi sudah tahu seperti itu masih banyak dilanggar gitu. Kemudian zonasi Borobudur sudah diatur gitu ya. Bagaimana zonasi itu bisa mengatur sampai dengan virtual sebetulnya. Karena kan terlalu banyak baliho itu bisa nutup Borobudur gitu ya. Itu sudah diatur tahun 76 kalau nggak salah itu studinya. Tapi kita juga langgar juga gitu ya. Nah, ini barangkali masalah apa ya, law enforcement. Kalau yang melanggar masyarakat sih gampang ya. Kalau yang melanggar yang punya daerah itu agak susah juga nih. Nah,
Itu ya saya pikir banyak hal-hal yang menarik ya. Limit of adjustable gains itu menurut hemat saya bagus ya. Jadi infrastruktur itu lebih kepada fisik ya. Mungkin perlu juga infrastruktur tourism, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi dan sebagainya lah kira-kira. Baik Pak, ini hal baru buat saya itu bagaimana cara menggabungkan Google gitu ya. Yang sederhana seperti itu yang menurut saya menarik yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi daerah sana Iya, macet gitu, dan dan itu sebagainya. sebetulnya Saya bisa pikir dikembangkan, Pak. Karena iya, bagus itu. data dasarnya kan sudah ada. Iya, iya. Kemudian Google bisa memberikan alternatif jalan, tentu saja Google juga bisa ataupun bukan Google lah, kita buat aplikasi yang juga bisa memberikan alternatif daya tarik. Anda mau cari Betul. apa? Anda mau cari ini misalnya. Kemudian pada saat mau berangkat ada warning kalau ke sana ini sudah mendekati apa namanya lampu kuning misalnya karena di sana sudah terjadi penumpukan. Kenapa bisa dihitung penumpukan? Ya karena semua orang menggunakan aplikasi yang bisa dipantau penumpukan orang di satu daerah. Kemudian ada saran daripada ke sana lebih baik ke sini. Ini juga merupakan bagian dari proses distribusinya. Iya. Jadi menurut saya nggak tahu ya cepat dibetulkan kalau salah. Jadi tadi ide Pak Ajib itu menurut saya menarik karena pertama masing-masing daya tarik itu juga harus bisa menetapkan seperti Borobudur tadi ya. Sebetulnya berapa sih kemampuan saya kan gitu satu. Iya, iya. Sehingga dia bisa mengatur berapa orang kunjungan. Kalau dia nggak bisa tahu yang katanya Mbak Bibi harus tahu dulu itu. Kalau dia nggak tahu berapa sih daya tampungnya ya nggak bisa juga kan pakai online apapun juga. Yang kedua kan HP kita itu kan terpantau Pak. Saya pergi kemana kan kelihatan. Nah, jadi itu barangkali juga bisa masuk dibarengkan dengan aplikasi. Oh ternyata di daerah sana tuh orangnya sudah melebihi daya dukung dia. Gitu kira-kira ya. Itu menarik bagaimana menggabungkan teknologi. Jadi ini pentingnya teknologi seperti ini Pak barangkali. Saya akan ngundang teman-teman dari yang peserta lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan nih. Mumpung ada 3 orang yang ahli ini yang kita bisa apa ya korek-korek informasi dan ilmunya. Silakan dari peserta. Mas Arief masih di sini. Selamat Silakan malam, dibantu. Pak Egi. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, selamat malam, Pak. Saya menyimak nih, saya Amrullah, Pak. Wah, Pak, Pak Abdullah, ketemu lagi, Pak. ya, Bapak yang saya hormati malam ini, saya mengikuti tentang overtourism. Tadi kan melihat contoh kapasitas di Bali ya, kasus di Bali sebagai. Pertanyaan sederhana saya, Bapak, overtourism ini diterjemahkan meningkatnya jumlah wisatawan pada suatu daerah sehingga menyebabkan daya dukungnya tidak memenuhi, ataukah hanya karena ada faktor penghambat katakanlah lalu lintas sehingga seakan-akan terjadi overtourism. Nah ini yang masih saya berusaha pahami bahwa overtourism itu betulkah karena jumlah wisatawan yang datang melebihi kapasitas satu daerah ataukah karena uh, keadaan atau infrastruktur atau faktor pendukung yang tidak memadai sehingga seakan-akan terjadi overtourism walaupun sebetulnya itu hanya katakanlah penumpukan atau beban pada suatu areal tertentu saja gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Iya, menarik juga sih Pak Abdullah tadi. Nanti silakan yang mau jawab. Karena memang apa ya, jumlah itu juga sangat relatif ya. Boleh dijawab, Mas? Ya, Iya, seperti ya, tadi dikatakan Pak Cipto tadi. Jadi, Boleh apakah dijawab, 10 itu sudah overtourism, apakah harus 100? Kalau fisik sih gampang. Tapi kalau sudah sosial ya, kalau 10 itu bandar ya, semua. Itu dampak sosialnya kan besar gitu ya. Jadi itu barangkali bagus juga ya pertanyaan Pak Amrullah itu yang mungkin perlu klarifikasi dari pelaku ini. Atau ya, cukup dilihat dari kemacetan itu. Kadang-kadang bukan karena kemacetan lalu lintas seperti kita lihat definisinya itu Pak. Mobil nggak bisa masuk ke gang-gang itu ya. Tapi orangnya ya. padat banget gitu ya. Itu jadi itu yang terjadi. Silakan ini atau boleh saya ada pakai? uh, ada pendapat dari Pak Cip atau Mas Arida atau Mbak Wiwi. Boleh tak jawab, Pak. Ya silakan Iya Pak Bapak. Cip. Menurut saya, Pak Amrullah, itu dua-duanya saling terkait, Pak. Jadi, Ya baik. kalau misalnya overtourism itu begini, eh, ju- ba- eh, banyaknya jumlah orang datang ke satu destinasi,
kebetulan destinasi itu daya tampungnya kecil, salah satunya misalnya jalan, maka terjadilah kemacetan di situ. Sehingga pada kondisi jalan seperti itu, jumlahnya melebihi kapasitas dari jalannya, maka di situ terjadi overtourism untuk jalan tersebut. Apakah kemudian bisa diperbesar? Bisa. Pada saat jalannya diperbesar, maka apabila jumlah wisatawannya sama, maka akan terjadi kelancaran. Maka overtourism itu teratasi. Tetapi kemudian jalannya diperbesar, orang yang didatangkan targetnya juga dibuat 2 kali lipat. Maka daya tampung dari jalan tersebut bisa saja tidak lagi bisa mengatasi karena naiknya target menjadi 2 kali lipat itu. Maka terjadi lagi overtourism, sehingga overtourism itu sifatnya juga akan sangat dinamis tergantung dari perubahan-perubahan apa yang ada di satu destinasi, di mana perubahan tersebut bisa meningkatkan daya tampung dan daya dukungnya. Dan pada saat daya tampung dan daya dukungnya itu bisa teratasi, maka overtourism itu berkurang atau bahkan hilang. Tetapi kemudian pada saat ini kan kita itu selalu terjebak pada angka terus, target dinaikkan terus, target dinaikkan terus. Dan pada saat target dinaikkan, tetapi infrastrukturnya mandek atau pada satu saat yang namanya infrastruktur juga punya limit. Tidak mungkin itu dibuat sebesar-besarnya. Suatu saat limitnya sudah tercapai, tidak mungkin lagi diperluas, maka target yang terlalu besar itu akan membebani destinasi tersebut sehingga itu overtourism yang unreversible atau tidak bisa dibalik lagi karena memang daya tampungnya betul-betul sudah mencapai maksimum. Nah, tadi daya tampung itu juga di samping karena tadi disebutkan contohnya adalah jalan raya sendiri berupa infrastruktur fisik. Tetapi sebetulnya infrastruktur fisik ini saja tidak cukup. Misal pengaturan seperti di Jakarta ada model pengaturan ganjil genap. Itu kan sebetulnya juga sebuah model visitor management kalau saya katakan bahwa pengaturan ganjil genap itu kemudian bila di Bali misalnya salah satu yang dianggap membebani fasilitas ataupun infrastruktur yang ada di Bali adalah jumlah banyaknya kendaraan online, maka kendaraan online pun harus kita atur. Kalau infrastruktur tanpa pengaturan-pengaturan seperti itu, maka kecepatan infrastruktur itu mengalami over capacity itu akan jauh lebih cepat. Demikian pula sebaliknya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Cip. Ya. Jadi memang ini perlu berpikir bersama ya Pak Abdullah ya. Tadi saya pikir tidak ada solusi yang paling baik ya, karena sangat spesifik nih persoalannya gitu ya. Ada hal yang tadi menarik ya dari Pak Abdullah, itu mungkin saya bisa dibantu juga pemikiran dari Mas Pak Arifin. Hengki, Ya, bisa silakan. nimbrung Pak Hengki. Wah, ini Mas Ari apa kabar? Nimbrung ayo nimbrung. Ditunggu dari tadi ini. Iya, Ya, mohon silakan. maaf, ini kalah juga tuh sama ke jalannya itu. Jadi bagian dari itu. Iya, maaf kayak saya terlambat hadir Bapak Ibu semua. Pak Amrullah, saya pada dasarnya sebenarnya apa yang dibicarakan Pak Cipto itu kita pada prinsipnya kita sepakat ya. Tapi jadi kalau saya andaikan Pak Amrullah misalnya itu di tubuh kita ya, itu semacam iritasi, tapi kemudian kan kita ada levelnya ya. Jadi sebetulnya di situ seperti Pak Hengki katakan, sosial menjadi salah satu yang berat juga gitu. Jadi kalau misalnya overcrowd sebetulnya bukan hal baru juga di dalam ilmu pariwisata, dan itu udah banyak dibicarakan di era 70-an. Jadi saya masih ingat kalau dulu mungkin para ahli, kalau Hawaii misalnya itu salah satu yang case pertama lah. Dan sindiran utamanya itu misalnya kehilangan surga, karena turisme itu jualnya surga semua kan, surga, dan kita bicara sudah kehilangan surga karena kita lalai di dalam pengelolaan sebetulnya. Dan iritasi yang paling berat justru di sosial tadi. Jadi karena ke depan ini kita bicaranya kan juga kesejahteraan dan lebih dari sisi host. Itu kan diskusinya antara host and tuan rumah dan tamu, hubungan antara tuan rumah dan tamu.
ya hubungan tuan rumah dan tamu ini itu sebetulnya harus menjadi debatable karena dua-duanya ada positif negatifnya. Dan begitu kita bicara over tourism itu sudah iritasinya sudah lebih parah, jadi sudah lebih komplikasi dan penyelesaiannya tadi seperti Pak Cipto kata itu harus juga komprehensif. Jadi semua lini harus dikerjakan. Tadi istilahnya kalau ganjil genap, busway system itu kan part of the system. Tapi kalau begitu masuk sosial, ini kan apa yang kita lihat fenomena terjadi di kota-kota besar saat ini. Jadi sosial misalnya kalau di Barcelona yang terjadi di mana masyarakat sebagian besar tidak suka dikarenakan secara sosial pagi mereka misalnya harus berebut bus umum antara anak-anak sekolah dengan pariwisata, dengan orang-orang wisatawan. Dan itu part of the discussion yang enggak ada. Kalau malam mereka kalau di kota banyak turis lalu berbicara nongkrong, minum, ribut dan sebagainya. Itu juga hal yang tidak kecil. Jadi kebisingan di situ, kemudian ketidaknyamanan dan itu mulai kita rasakan lah di Bali saat ini terakhir ya. Diskusi pagi kemarin dan hari ini kita bicara bahkan ya walaupun tulisannya ya rampok Grab dan sebagainya, dan itu kalau kita lihat videonya sangat menyedihkan dan itu it's happen. Jadi sebetulnya iritasinya sudah pada level keresahan masyarakat. Nah, ini yang kemudian kadarnya harus diukur dan kemudian harus diselesaikan secara komprehensif tadi. Kalau pandangan saya sebenarnya Bapak Ibu sudah kalau kita lihat Bali, misalnya Bali itu menarik kalau mau mungkin di overlay Mas Cip, di overlay dari tahun berapa sampai sekarang kita lihat grade perkembangannya ya. Selatan kan memang terlalu cepat sekali dan dari tahun ke tahun kalau kita overlay kemudian kita lihat dia per tahun dia bergeraknya seperti apa, itu kita lihat betapa besarnya pertumbuhan di selatan. Jadi yang harus kita notice pada dalam pembangunan pariwisata itu justru kalau saya adalah kita jagain ruangnya, ruang pariwisata itu di mana mau mainnya. Dan itu yang harusnya disiapkan. Dan sekarang misalnya saya kemarin kebetulan baru di Buleleng, saya perhatikan itu juga perkembangannya, apalagi besok rencananya ada pesawat lapangan terbang ya, bandara udara itu hanya memindahkan seperti Pak Hengki tadi katakan, itu juga udah menarik. Jadi kalau saya justru melihatnya yang kita suka lalai di Indonesia itu justru mengatur ruang si pariwisata itu sendiri. Karena pariwisata jika kita tidak mengelolanya, sebetulnya saya mengandaikannya itu seperti dia range dia kalau kita anggap Bali itu memang satu pulau, itu dia bergerak secara perlahan begitu menutupi dan kemudian menghilangkan tanpa sadar kita menghilangkan semua resources yang sebenarnya juga produktif untuk ketahanan Bali itu sendiri misalnya. Jadi itu yang sebetulnya sekarang kalau baru mau dibicarakan pemerintah mau stop yang nggak terlambat sih, tapi memang agak terlambat, sebetulnya sudah dicerewetin 10 tahun lalu dan bahkan lebih saya pikir. Tetapi ini challenge teman-teman kalau saya melihatnya, karena tourism on the other hand juga memang kapitalisme imperialisme yang masuk ke negara-negara berkembang seperti kita, yang kemudian kita akhirnya menjadi memiliki ketergantungan yang kuat dari pariwisata. Padahal itu sebetulnya ekspor import dari sama juga kita bicara soal trade yang sebenarnya banyak dikuasai juga oleh negara-negara konsentrasi turis itu sendiri gitu. So kalau saya melihatnya masih sepakat itu di semua, tapi kemudian juga perlu mengatur ruang lebih luas secara umum untuk menjaga ketahanan destinasi itu sendiri.
Ya. Yang kedua tentunya itu dengan apa? Dengan kebijakan yang kemudian penegakan kebijakannya yang diikuti. Karena yang jadi sekarang kebijakan kita cakep-cakep sih, tapi kadang-kadang penegakan kebijakannya ya nggak jalan juga gitu. Itu dulu Pak Engki. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi diingatkan kembali Mas Ari itu sebetulnya pertumbuhan jumlah wisatawan itu juga akan mendorong tumbuhnya industri gitu ya. Nah ini jadi Ya. tambah ruwet itu saya kira. Karena begitu orangnya tambah banyak, pasti ini yang namanya bisnis kan, melihat peluang akan datang dan itu menambah beban. Itu sama kalau bisa sampai stagnasi dan sebagainya. Nah, sosial tadi diingetin Mas Ari juga, dia di dalam teori reduksi itu juga terjadi yang di Barcelona itu. Bahkan pertamanya orang bisa euforia, oh ada turisnya datang senang bersahabat. Lama-lama yang terjadi seperti sekarang itu di Bali, bagaimana sekarang kita lihat ada iritasi sosial itu, saya lihat beberapa viral itu pecalang melawan turis itu kan seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Artinya ada konflik sosial di sana. Dan itu mungkin pendapat Mas Ari betul juga, itu mungkin dampaknya akan menjadi lebih lama, lebih luas gitu ya. Seperti Barcelona menjadi benci kepada wisatawan. Padahal bukan salahnya wisatawan itu ya. Saya diingatkan salah satu mahasiswa saya, jadi kalau ngajar itu sambil belajar, Pak. Sebetulnya harus ada do's and don'ts itu tidak do's and don'ts itu tidak hanya pada waktu mereka datang. Sebelum datang mereka harus tahu nih di Bali tidak boleh berbuat apa, sanksinya apa dan sebagainya. Dan itu tercatat gitu ya. Harus tercatat kalau orang itu pernah berbuat itu juga harus tercatat nanti kalau minta visa lagi barangkali harus ada dipersulit atau apa ya karena dia pernah berbuat sesuatu. Saya nggak ngerti mekanismenya. Tapi ponakan saya itu pernah melanggar, dia waktu itu sekolah di Amerika, dia melanggar zebra cross, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu itu dia tidak lewat ke zebra cross gitu ya. Terus ada orang negur pakai sepeda. Ponakan saya biasanya muda, dia marah ya, apa lu katanya. Ternyata orang itu polisi. Nah, datanya itu disimpan oleh polisi itu pada waktu dia berapa tahun kemudian mau ke Amerika, itu nggak bisa dapat visa. Ditunjukin polisinya, kamu pernah melanggar hukum di sana. Sampai akhirnya dia harus cari lawyer orang Amerika dan lawyer orang Indonesia. Jadi biayanya menjadi mahal sekali. Nah, model-model seperti itu berarti bagus juga untuk pencatatan data nih. Si A itu bagaimana sih kelakuannya pada waktu di Bali misalkan. Tidak hanya di Bali sih, di mana. Nah, itu menarik ya. Jadi tahanan saya pikir memang penting itu ya. Saya akan orang lain tadi gini ya, saya pikir ya, saya tahu nih Mas Ari, Mbak Wiwi dan Pak Cip dan Mas Aride. Itu tambahan-tambahannya kita lebih kalau bicara pariwisata itu lebih kepada turis oriented ya. Padahal sebetulnya undang-undang itu menjelaskan bahwa ini ada people sebetulnya yang harus diurus gitu ya. Karena pariwisata itu sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan turis. Kalau turis sih sudah sejahtera, bisa pergi kemana-mana. Nah, ini yang sebetulnya kita lupa. Kita lebih banyak turis oriented. Silakan diamati standar-standar pariwisata itu kan juga standar untuk pelayanan turis gitu ya. Tidak untuk lokal gitu ya. Saya tidak protes ya, tapi saya melihat banyak kenyataan kita lebih membuat tourist satisfaction, padahal di dalam definisinya itu overtourism juga menyangkut quality of life dari residen sebetulnya kalau kita baca ulang. Ada pertanyaan lain nggak atau ada saran lain, ada masukan lain dari peserta, silakan. Saya coba akhiri sampai jam 9 gitu ya, tidak ingin mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Ada di samping tadi Pak Abdullah. Sedikit Pak Hengki boleh Bapak? Silakan Pak, ini pas Bapak, maaf. Iya. Bapak-bapak terima kasih Pak Ari juga tadi masukannya. Pertama yang saya lihat Pak, pertama dari yang disampaikan Pak Hengki bahwa kasus yang terjadi di luar negeri tadi Bapak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan eksploitasi yang berlebihan karena pariwisata, mungkin itu yang menyebabkan atau semakin gencar-gencarnya dikatakan pembangunan atau pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Pak ya. Artinya tidak untuk kepentingan sesaat yang mengakibatkan kerusakan alam, lingkungan, kehidupan sosial yang rusak, infrastruktur yang rusak, itulah akhirnya selalu ada istilah berkelanjutan dan berkelanjutan. Mungkin ini sejalan dengan Sustainable Development Goals ya, Pak Hengki ya, bahwa semua itu dilakukan untuk berkelanjutan. Yang pertama, memang biasa pengembangan pariwisata itu kan kita euforia awal karena pada saat banyak wisatawan datang seakan-akan
di situ ada kesejahteraan, bahwa di situ ada ketenaran akan bertahan lama. Padahal kalau tidak diperhatikan unsur keberlanjutan, maka kesenangan itu jadi kesenangan yang sementara yang mengakibatkan kerusakan seperti di mana tadi, di Spanyol, di mana tadi Madrid yang Spanyol Bapak ya, ya, di Mallorca ya. Itu yang Mallorca pertama. ya. Ya, yang kedua, kembali ke over tourism Bapak-bapak ya. Saya hanya beranalogi istilah over budget, over apa namanya, over assignment, tugas yang berlebihan, dana yang berlebihan. Nah, dari analogi itu sebenarnya over tourism adalah pariwisata yang berlebihan. Nah, di sini betul yang Bapak-bapak katakan tadi bahwa apa namanya, pariwisata yang ramai itu, kunjungan ramai itu juga akan mengakibatkan masalah-masalah lain terkait itu juga terpengaruh. Seperti tadi Pak Hiki katakan, begitu banyak wisatawan, industri berkembang, akhirnya tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sebagainya, malah terjadi kesemerautan, masalah lebih berat. Nah, tetapi saya melihat over tourism ini dampak yang dihasilkan, dampak yang dimunculkan dari pariwisata, kunjungan wisatawan yang berlebihan, gitu. Betul yang Bapak katakan tadi bahwa contoh akibat jalan saja seakan-akan terjadi over tourism. Mungkin saja itu tidak over tourism yang ada di pemahaman saya, maaf Bapak ya. Di pemahaman saya itu bukan over tourism, tapi implikasi akibat dari apa, unsupporting facilities terhadap tourism itu. Ya, jadi fasilitas yang tidak mendukung terhadap pariwisata akhirnya seakan-akan terjadi over tourism. Sementara yang kami pahami over tourism adalah dampak yang bisa muncul akibat datangnya wisatawan yang berlebihan. Nah, ini dua hal yang menurut saya dalam benak saya masih masih argue ya dalam diri saya sendiri. Nah, karena kalau kasus over tourism itu seperti yang dikatakan tadi bahwa sedikit saja jalan yang tidak mendukung terjadi over tourism, mungkin itu hanya kasusnya sangat kecil di Bali, tapi di daerah Sumatera, daerah lain yang masih sangat sepi, tidak akan pernah ada terjadi over tourism. Nah, itu yang berdasar. Tapi yang saya pahami adalah over tourism adalah pariwisata yang kunjungan suatu berlebihan sehingga mengakibatkan dampak-dampak sosial ekonomi sosial ekonomi lingkungan yang bisa apa namanya, parah begitu Bapak. Itu yang kami pahami, sehingga saya masih berusaha mencari izin malam. Ya. Masih saya lihat, nah ini yang harus kita sepakati, over tourism, dampak yang dimunculkan akibat over tourism, ataukah karena fasilitas yang tidak mendukung sehingga akan terjadi over tourism. Lebih kurang mohon maaf demikian Pak Hengki, Bapak-bapak, Pak Ari dan teman-teman sekalian. Iya, terima kasih Pak. Nggak tahu nih, saya baca-baca aja ya. Sebetulnya yang saya katakan tadi memang kita bangun pariwisata itu rasanya buat saya, koreksi kalau saya salah, itu kepada turis oriented sebetulnya. Sehingga kalau perlu Ya, bangun villa di tengah sawah gitu ya. Turisnya seneng gitu ya. Tapi yang punya sawah pusing juga itu. Tapi karena dibayar ya, mahal barangkali silakan. Jadi lebih kepada turis oriented. Padahal sebetulnya undang-undang kita bilang untuk masyarakat, to peoples-nya gitu ya. ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua memang tadi teman-teman dari Belia Rida, Mbak Wiwi sama Pak Cip dan Mas Ari tentu saja itu menarik juga ya karena bisa berbeda-beda ya. Kemacetan yang ada di Bali barangkali oleh turis. Tapi kemacetan Ya. di Jakarta itu bukan turis. Kemacetan Jakarta itu pekerja itu. Orang Jakarta, orang Bekasi, orang Depok. Dan itu macetnya juga luar biasa sekali gitu ya. Jadi memang harus dilihat Betul, persis Pak. penyebabnya siapa itu. Nah, daya dukung sosial ekonomi betul Pak. Saya pikir tadi yang terakhir ini dengan Pak Sadi. Karena yang saya baca itu ya, saya kan cuma baca-baca aja. Venesia itu selama 6 tahun, kalau 7 tahun itu ada 1.000 orang warga kota itu keluar dari kota. Pertama dengan adanya turis di sana, harga-harga menjadi mahal. Itu memang Ya, konsekuensinya kan seperti itu. Sehingga warga itu tidak bisa nyewa apartemen lagi, sudah terlalu mahal. Kemudian mau berusaha juga nggak bisa, karena banyak investor asing yang masuk, yang duitnya nggak ada serinya gitu ya. Sehingga orang lokal nggak bisa bersaing. Nah, ini barangkali terindikasi overtourism, tapi hitungannya tadi yang betul oleh Mbak Wiwi tadi, itu harus dihitung juga ya, kualitatif dan kuantitatifnya ya. Itu yang terjadi barangkali yang salah satu contoh di Venesia itu saya pikir tragis ya. Sampai orangnya terpaksa harus out migration gitu ya. Kalau kita mau bilang gitu ya, harus keluar dari kota gitu. Saya Nah, kira ada lagi dari siapa? Silakan. mau nyambung sedikit, Pak. Halo? Ya, silakan Pak.
yaitu mengenai tadi Pak Hengki mengatakan adanya dampak-dampak sosial dan sebagainya. Begitu terjadi over tourism atau begitu terjadi sesuatu hal yang melebihi kapasitas, maka dampak langsungnya adalah tidak terjadinya keberlanjutan. Itu. Betul, Pak. Sehingga tidak Betul. terjadi keberlanjutan tersebut, itulah yang kemudian mengarah kepada, kalau kita bicara keberlanjutan, ada 3 pilar kan Pak. Ya, Tentu saja lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Kemudian dampak tersebut dari tadi kelebihan orang tersebut yang tadi sempat Pak Hengki katakan di Bali itu turis. Saya kira kita semalam juga sudah sempat bahas bukan hanya turis, semua orang yang diakibatkan oleh daya-daya turis termasuk pendatang-pendatang yang lain yang untuk mendukung adanya turisme itu, termasuk orang-orang yang tadi misalnya adanya ojek-ojek yang bertambah dari luar Jawa dan sebagainya, dari luar Bali dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan terjadinya ataupun kelebihan kapasitas itu tidak hanya turis, tapi akibat dari seluruh proses turisme itulah yang kemudian Ya, menjadi stuck di situ. Dan begitu itu stuck, maka keberlanjutan tidak lagi bisa terjadi. Maka dampak langsung dari terjadinya eh, tadi over tourism itu, walaupun saya bisa memahami Pak Amrullah, tapi saya tetap berpendapat bahwa eh, kapasitas yang berlebihan, apakah itu disebabkan oleh turis ataupun tidak, tetapi pada satu wilayah tertentu, itu menyebabkan over, dan over inilah, kelebihan inilah yang artinya tidak bisa diatasi. Ini menghalangi timbulnya keberlanjutan. Begitu menghalangi timbulnya ya, keberlanjutan, kita bicara macam-macam lagi ini. Kita bicara mengenai lingkungan, ya, kita bicara ekonomi sosial. Nah, itu yang tadi saya katakan melalui limit of acceptable change itu bisa dihitung, bisa dipantau sebetulnya. Jadi hilangnya keberlanjutan disebabkan karena adanya daya tampung yang tidak bisa mengatasi orang yang datang, itu bisa dipantau. Misal inflasi. Inflasi merupakan satu bagian di mana keberlanjutan ekonomi tidak terjadi. Seperti tadi Pak Hengki katakan di luar negeri harga naik. Ini inflasi harus dihitung. Jadi inflasi merupakan satu dampak daripada datangnya wisatawan. Sebelum terjadi overtourism pun, salah satu dampak negatif pariwisata adalah inflasi. Inflasi ini kalau sampai terjadi overtourism akan lebih tinggi lagi, bisa jadi, sehingga tadi dampak sosialnya berlanjut, orang tidak bisa cari apartemen misalnya. Kemudian lingkungan tentu saja, misalnya akibat sampah dan limbah yang terlalu berlebihan disebabkan karena banyaknya orang yang datang, kapasitas tidak bisa mendukung dan sebagainya, teknologinya belum sampai ke situ, sistemnya masih bobrok, maka ini semua mengurangi kemampuan lingkungan untuk bisa bertahan, maka keberlanjutan lingkungannya terganggu. Demikian pula kalau tadi kita selalu berkata bahwa dampak ekonomi itu selalu positif, tapi tadi saya sampaikan ada masalah dengan inflasi, ada masalah lagi dengan misalnya kebocoran ekonomi. Saya sangat tidak setuju bila orang selalu mengatakan atau pemerintah kita selalu mengatakan kita butuh wisatawan-wisatawan berkualitas. Di mana yang berkualitas dianggap adalah orang yang bisa bayar mahal. Bagi saya ironis sekali gitu loh. Karena ini orang yang bisa bayar mahal, tidak ada jaminan bahwa mereka akan tertib. Tidak ada jaminan bahwa mereka bisa mengurangi dampak misalnya kejahatan yang ada di Bali. Bisa saja, tapi kejahatannya bisa makin canggih. Ini nanti kita bahas di lain waktu aja bagaimana canggihnya kejahatan di level menengah ke atas misalnya. Karena menengah ke atas kejahatannya beda dengan yang nyolong helm, Pak. Betul, Kalau betul. sekarang kalau sekarang kita teriak-teriak karena wisatawan kita murah kemudian nyolong helm, nanti pada saat kita bicara menengah ke atas, bukan itu yang mereka itu mereka kejahatannya bobol bank nanti. Dan nanti kita tidak punya kemampuan itu, kemudian teriak-teriak bahwa oh ini orang hebat-hebat datang ke sini, ahli-ahli IT datang ke Indonesia untuk bobol bank ternyata.
Nah, ini nanti jadi tadi untuk yang narkoba ya wajib. narkoba misalnya. Narkoba itu orang kaya loh, Pak. Yang Iya, makanya. Iya. masuk kan, Pak. Itu kelas atas itu. Nah, Iya. itu ada dampak lagi dari ekonomi. Kenapa semua terjadi? Ya karena tadi awal-awalnya karena wisatawan datang. Wisatawan datang belum sampai over tourism aja sudah ada dampaknya tuh. Ya. Jangan kita kalau over dampaknya berlipat-lipat lagi. Ya. Itu, Pak. Ya, jadi memang Ya, pariwisata pada itu pada kayak prinsipnya Pak Engki, apa yang dibicarakan Pak Cip itu kan pada intinya bukan artinya kemudian kita tidak sepakat dengan sektor pariwisata ini, tapi prinsipnya adalah bagaimana mengelolanya dengan baik gitu. Ya. Dan limited acceptable change menurut saya memang bagian metode yang seharusnya bisa kita lihatkan. Mungkin kalau kelemahan di kita, kalau menuju memang kita masih parsial semua masjid, jadi tidak ada mau duduk secara bersama dengan baik dan melihat dari segala angle itu tadi. Gitu. Kita masih one two angle aja yang saat ini, jangan. Iya. ya menarik ya. Jadi memang pariwisata itu kayak gula ya. Kalau sudah ada gula semua pada datang gitu ya. Jadi pada rame-rame ke sana itu satu. Kemudian tadi ada diingatkan oleh Pak Cip itu orang kaya belum tentu bagus ya untuk destinasi. Mungkin di sampingnya tadi disampaikan orang kaya itu juga konsumsinya juga high price gitu ya. Mungkin distribusi multiplier ke lokal tidak terlalu banyak gitu ya. Ya, Sekarang kita lihat ya, Pak. leakages di hotel itu kan besar ya, leakages apalagi hotel bintang 5 itu ya. Itu kan besar. Dan orang kaya itu kan nggak makan bakso ya kira-kira. Kasarannya kan seperti itu. Jadi hati-hati banget. Makanya ya di apa namanya di tempatnya Tommy Romas misalkan gitu kan. Dagingnya juga import dari New Zealand misalkan atau dari mana gitu. Nah, memang itu juga perhitungan. Bapak Ibu sekalian, turisme itu memang pelik ya. Karena dimensinya banyak. Tadi seperti dijelaskan Mbak Wiwi. Tapi tidak ada satu solusi yang bagus. Tapi paling nggak kita sudah mulai mengangkat isu-isu itu. Mungkin kalau bisa secara berkala ya. Siapa tahu dari suara kecil itu bisa didengar juga oleh pengambil keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan gitu ya. Karena ada masukan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin memperpanjang. Saya minta closing statement ya dari masing-masing. Silahkan dari urutan yang tadi aja nih. Mas Aride, kemudian Mbak Wiwi, Pak Cipto, dan Mas Ari. Closing statement gitu ya, apa yang bisa dikerjakan. Dan kita tidak berakhir di sini, kita masih banyak sering diskusi. Nanti silahkan topik-topiknya. Nanti ini juga saya sebarkan ke teman-teman yang di kementerian lain atau di grup lain, supaya bisa diikuti. Gitu. Silakan, Beli Aride. Baik, terima kasih Pak Engki. Tadi saya terpukau mendengar statement dari Pak Haris Wandi ini. Beliau dari Indekon dan sangat membantu saya ketika membuat skripsi ekowisata dulu di tahun 99 ya, ketika masih sangat sedikit referensi. Indekon dan Pak Ari di situ sangat membantu membuka cakrawala. Gitu. Terima kasih sekali. Saya agak khawatir memang dengan perkembangan gejala over tourism walaupun belum over tourism. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan tokoh berpengaruh di Ubud. Beliau mengatakan bahwa oke, Ubud macet, tetapi orang-orang yang datang ke Ubud walaupun macet tetap menikmati macet katanya, karena itu akan kegalauan protes tentang macet itu akan hilang dengan taksunya Ubud, wibawanya Ubud katanya. Ini kan Monina Bobo kan, kita tidak berani membuat solusi dari situ. Dan ada Pak Cip, ada Gium sekarang di Bali yang berkembang setelah COVID ini. Kalau jalanan macet, rezeki akan lancar. Tetapi kalau jalanan lancar, rezeki akan macet. Ini bahaya juga menurut saya. Kalau dibiarkan bahwa itu menjadi keyakinan. Sehingga kalau kesadaran dan protes tentang overtourism datang dari masyarakat lokal di Bali, saya kok agak pesimis. Saya menunggu malah turisnya yang protes. Kenapa Bali sekarang macet? Kalau turis yang teriak, biasanya masyarakat Bali langsung, wah ini beneran bahaya begitu. Sama ketika isu sampah kan dulu ya. Ketika turis terlihat ikut membersihkan sungai begitu, dari plastik, orang sadar dan membuat komunitas yang peduli pada sampah plastik. Jadi itu mungkin closing statement saya menunggu nanti mudah-mudahan turis sendiri yang protes tentang situasi Bali seperti overcrowded seperti sekarang ini, karena mereka mulai merasa tidak nyaman. Jadi terima kasih Pak Engki, dari diskusi ini saya banyak mendapat ide-ide baru bahwa
bagaimana kita harus bergerak di tengah segala macam kelindan persoalan, khususnya Bali ini. Kita hidup di sini dari kecil dan mendapatkan Bali seperti ini. Harus ada sesuatu yang memang action kita lakukan ke depan. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih Ari. Mengingatkan teman saya dulu dari Belgia kan ke Jakarta tahun berapa itu. Dia menikmati macet ternyata. Jadi macet itu experience buat dia. Jadi saya juga bingung juga. Saya sebel banget dengan macetnya dia. Ya, silakan Mbak Wiwi. Iya, makasih Pak Hengki, Bapak Ibu semua. Pak Hengki, sebetulnya kalau saya, menurut saya sebetulnya over tourism itu bukan nggak ada ya, tapi over tourism itu adalah dampak sih, gitu, adalah dampak dari ketidakmampuan pengelola stakeholder yang ada di destinasi pariwisata itu menentukan kebijakan-kebijakan yang mumpuni ya, yang ampuh untuk mengatur pola pengelolaan atau tata kelola destinasi pariwisatanya gitu. Terus jadi menurut saya itu sebetulnya itu adalah buah gitu ya. Impact dampak buah dari ketidakmampuan para pihak atau stakeholder yang ada di hulu ini untuk mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin timbul gitu akibat kegiatan atau akibat dari kepariwisataan. Kalau ya artinya ini kan kita melihat dari berbagai aspek ya, baik itu kebijakan dan kalau misalnya kita menerapkan strategi pariwisata yang berkelanjutan, akhirnya juga ini juga melihat banyak aspek lagi lainnya gitu, baik itu ketika kita bicara keberlanjutan tadi ya kita kan bicara ada 3 aspek kan, lingkungan, sosial budaya, dan at the end of the day ada ekonomi juga gitu. Makanya tadi kalau misalnya Pak Hengki menyatakan bahwa kok pariwisata kita turis oriented ya, tapi ya at the end of the day banyak banget saya menyaksikan gitu ya tempat-tempat yang sudah dikembangkan, akhirnya para pengelola nanya, ini kok ya kami sudah ngembangin pariwisata tapi turisnya mana gitu ya. Jadi kok jadi kami destinasi pariwisata tanpa wisatawan gitu kan, ngomongnya begitu. Sementara yang di sini ada ketidakseimbangan sebetulnya ya. Jadi saya pikir ini perlu ada baik itu nasional, regional, lokal, itu perlu diterapkan kebijakan ya sebetulnya sekarang dilakukan ini kan sebetulnya sudah mencoba menyebar ya, mendistribusi, apalagi melakukan kalau misalnya kita bicara visitor management, itu kan levelingnya kan sebetulnya mulai dari lokal, regional, nasional juga sebetulnya bisa ya. Jadi bagaimana kita bisa membagi rata, mendistribusi visitasi itu gitu di satu wilayah. Jadi artinya ada pola-pola tata kelola di hulunya gitu ya, dan juga di promosinya juga gitu, sehingga akhirnya orang kan kadang-kadang kalau dulu kan nggak terinformasi tuh destinasi pariwisata lain di luar dari yang major ya, yang mainstream di Indonesia, tapi sekarang kan sudah mulai terdistribusi gitu. Jadi sebetulnya pelan-pelan ini sebetulnya mulai mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ya orientasi kenapa turis banget ini harusnya hulu hilir sih Pak gitu. Jadi dua-duanya gitu ya. Jangan sampai akhirnya destinasi pariwisata yang sudah dikembangkan, ditata, dikelola akhirnya menjadi destinasi pariwisata tanpa wisatawan juga gitu. Nah, kemudian destinasi pariwisata yang tadi sudah penuh, tadi sudah diterapkanlah strategi-strategi misalnya bagaimana kita menerapkan prinsip pariwisata yang berkelanjutan ya, tadi yang menerapkan 3 aspek tersebut gitu. Artinya di sini bagaimana cara kita mengelola tadi mendistribusikan terus tata kelola tadi ya dirapiin lagi gitu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya konsensusnya adalah orientasinya adalah wisatawan terus gitu. Nah, ini juga perlu adanya keterlibatan multi stakeholder ya, termasuk dalam hal ini masyarakat. Jadi artinya memang sebetulnya yang sudah dilakukan sekarang ini kan sudah menuju ke sana juga nih Pak Hengki. Jadi artinya sudah mulai diperkenalkan desa wisata, community base sebagai nggak lagi jadi alternatif, tapi justru jadi main attraction juga ya. Jadi artinya orang ada pilihan gitu. Jadi menurut saya ini yang paling penting ya, how we can distribute, how we can bagaimana kita bisa mengatur
mengoperasionalisasi mulai dari level nasional, lokal sampai unit terkecil ya, yaitu usaha industri itu sendiri, itu yang kita patut lakukan bersama-sama. Nah, jadi ini sekali lagi Pak Hengki, saya harus mengingatkan kembali bahwa ketika kita bicara pariwisata nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Ini memang harus bareng-bareng dan hulu hilir ini memang terkonek gitu ya, sehingga nggak ada lagi tuh narasi yang tadi gitu, narasi bahwa oh ya ini destinasi saya nggak ada wisatawan, atau di sini aduh saya penuh banget di sini gimana gitu ya. Jadi pola distribusi itu yang memang harus dikelola. Jadi intinya tadi juga apalagi ada tadi kita sempat diskusi sebentar ya bicara mengenai apa definisi pariwisata berkualitas gitu ya ditargetkan pada menengah ke atas. Nah, ini udah diskusinya yang beda lagi memang sih gitu ya. Cuma hanya saja memang itu pada akhirnya juga akan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi ini ya, tapi bukan definisi yang sekarang ini sedang banyak berkembang gitu. Demikian Pak Hengki. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Jadi memang kalau kita baca GSDC itu, Sustainable Destination itu memang masuk manajemen. Tadi diingetin oleh Mbak Wiwi itu manajemen penting. Nanti kita sudah ada sebetulnya di pedoman itu. Jadi itu memang penting ya di samping sosial, ekonomi, lingkungan. Saya pikir itu penting. Yang kedua memang kalau di Jawa itu bilangnya tetuko. Jadi sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Jadi susah. Saya sudah bikin event kok nggak datang. Saya pernah datang 2 event gitu ya. Waktu masih dinas itu judulnya event internasional gitu ya. Internasionalnya di mana? Ternyata yang datang penduduk lokal semua gitu ya. Sehingga waktu itu saya bilang, kenapa nggak Anda hidupkan aja event-event tradisi itu. Jadi nggak ada turisnya tetap jalan gitu ya. Seperti skaten misalkan. Jadi itu justru bisa meng-create apa ya, pemerataan ekonomi, konsumsi, dan sebagainya. Karena kita judul internasional. Saya pernah juga, Mbak Wiwi, saya diundang waktu saya masih di Semarang, diundang kementerian itu untuk bicara di forum internasional di Australia gitu ya. Yang datang ternyata mahasiswa sama kedutaan. Jadi saya mau izin, saya mau bicara bahasa Indonesia aja, boleh nggak? Jadi label internasional di Semarang juga pernah saya di internasional, yang datang juga ada bulenya sih, tapi bule itu tinggalnya di Semarang. Saya pikir ini kita kok terlalu internasional minded gitu ya, udahlah kalau memang lokal aja deh. Tapi intinya internasional gitu ya. Jadi itu ya menarik saya. Bagus Mbak Wiwi, terima kasih. Pak Cip silakan. Baik Pak, saya mau cepat aja ya Pak, sudah Ya. malam. Yaitu kalau kita mau bicara tentang overtourism, tentu saja kita harus punya parameternya. Dan parameter itu sebetulnya bisa dihitung kalau kita mau menghitung. Saya ingin menantang bapak-bapak terutama dari kalangan akademisi. Tolong dong dihitungin Bali. Bisa per destinasi nanti dijadikan satu atau bisa seluruh Bali. Dan kemudian bagi teman-teman yang mungkin memahami digital jauh lebih bagus daripada saya, ini juga bisa dibuat sebuah sistem di mana dampak-dampak itu bisa dimonitor dan kemudian juga bisa menjadi bagian daripada teknologi untuk mengatasi apa yang disebut overtourism tadi, serta sehingga perdebatan kita terhadap apa yang disebut overtourism itu jelas. Oh ini loh kalau terlampaui di sini, oh ini loh akibatnya terjadi seperti ini, dan bahkan kalau memang itu dikembangkan lebih lanjut, ini bisa menjadi sebuah sistem untuk memperkirakan masa hidup destination life cycle. Ini bisa kelihatan itu. Dengan misalnya overtourism terjadi terus-terusan, daya dukung kemudian tidak bisa mengatasi itu, daya tampungnya terus-terusan, itu kan yang terjadi dalam jangka yang tertentu kan akan kualitas destinasi itu menurun. Nah, bisa jadi bahkan destinasi itu bisa kolaps, maka itu bisa diperhitungkan, bisa ditunjukkan dengan proses seperti itu bahwa lihatlah life cycle destination-nya sudah sampai sini dan sebentar lagi apakah dia akan turun, apakah akan terus, apakah ini menurut saya dengan teknologi yang seperti yang sekarang itu bisa dilakukan, dan saya kira dari pihak kampus bisa menginisiasi untuk mengumpulkan para ahli yang terkait, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian untuk mengatasi overtourism
tentu saja harus ada 3 hal, yaitu hardware, software, dan brainware. Saya dulu pernah belajar komputer dikit, jadi arahnya ke situ terus. Hardware-nya harus ada, artinya infrastruktur. Infrastruktur harus memadai. Tetapi infrastruktur saja tidak lengkap kalau tidak ada sistem dan manajemennya. Itulah software-nya. Tanpa ada itu infrastruktur saja tidak menyelesaikan masalah. Dan sesudah ada software, sesudah ada hardware, harus ada pelakunya. Dan salah satu problem di Bali khususnya ini karena banyak peraturan yang nggak jalan. Kenapa nggak peraturan nggak jalan? Karena manusianya yang tidak mampu menjalankan itu. Manusia yang mana? Mulai dari pemerintah bahkan sampai ke masyarakat yang tidak mampu menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Apa alasannya? Ya macam-macam. Ini nanti bisa jadi satu pembahasan lagi yang judulnya mengapa kebijakan-kebijakan di Bali tidak jalan. Nah itu nanti bisa jadi tambahan pembicaraan lagi. Tapi intinya tanpa ada hardware, software dan brainware, 3 itu salah satu kurang, maka solusi untuk yang tadi kita bahas, saya kira tidak hanya omon-omon saja itu. Begitu Pak, terima kasih. Ya, bagus Pak, terima kasih. Saya jadi ingat teman saya yang ada di Desa Tinala ini, temannya Mas Ari juga mestinya. Itu dia sudah punya model seperti ini Pak. Jadi dia punya aplikasi itu dapat melihat perilaku wisatawan dan minatnya. Jadi barangkali bisa dikembangkan. Nanti saya coba ngomong-ngomong, bisa nggak ide-idenya Pak? Chip ini bisa dibuat secara sederhana Pak. Dia bagus itu. Ya, mungkin tadi bisa dia. itu kalau Mas ada Ari, silakan. monitornya keren tuh Pak. Ya. Ya, bagus ya. Makanya kemarin saya ajak dia bahas di Bappenas itu yang desa wisata karena pikiran saya sudah saatnya desa wisata itu juga kenal teknologi, kenal pasarnya gitu. Kira-kira melalui teknologi gitu ya. Kalau riset kelamaan sih. Mas Ari silakan. Ya, terima kasih Pak Hengki, teman-teman semua, Pak Cip, Pak Sukma, dan juga Bu Wiwi. Saya pikir, yuk mari kita ikut menjadi bagian dalam perjalanan menuju pariwisata berkelanjutan. Karena ya diskusi kita ini juga is a proses. Dan saya percaya bahwa itu ya kita diskusikan hari ini, dan sebenarnya itu semua adalah proses menuju yang lebih baik. Walaupun kita pahami selama ini kita gunakan Bali as a barometer pengembangan pariwisata, on the other hand sebetulnya kita juga bisa menjadi belajar tentang bad practices yang ada yang timbul untuk di daerah-daerah yang lain. Walaupun tadi kita sepakati overtourism nggak banyak juga di daerah-daerah lain di Indonesia yet, tapi justru bagus kita bisa jagakan itu. Jadi menurut saya yang pertama adalah mari kita merubah mindset kita dulu semua tentang bagaimana sektor ini berjalan, karena sektor ini memang rumit. Sektor pariwisata memang rumit dan tambah rumit lagi manakala kita lihat tadi kemajuan teknologi masuk, on the other hand is very good, but di sisi yang lain itu juga punya dampak yang sangat besar, dampak negatif yang sangat besar. Pak Cip, saya sepakat itu harus ada datanya, database yang kuat, kemudian kita tentukan indikator dan bisa mengukur setiap tahun. Tetapi justru ini tantangan kita, Pak Cip, karena di pariwisata kita secara umum justru dampak baik itu positif maupun negatif itu yang jarang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi ini menjadi bagian yang harus kita jaga. Kalau khusus untuk Bali, Pak Sukmarida dan kawan-kawan di Bali, saya melihat masih ada ruang untuk kita ke arah yang jauh lebih positif. Dan di ruang ini ada di mana-mana kala kita saat ini saya pikir penting untuk mempengaruhi dan memberikan pengaruh positif, maksud saya dalam arti mempengaruhi, memberikan pengaruh positif kepada kawan-kawan yang saat ini berperan sebagai pemangku adat. Jadi
saat ini kalau kita lihat secara global kebijakan, ambil contoh kebijakan policy satu pintu itu sebetulnya tidak serta-merta menjadi jauh lebih baik, karena di dalam tatanan implementasi di tingkat bawah itu banyak sekali bentrokan yang terjadi. Manakala kita membangun sumber daya manusia di tingkat bawah dan mampu melakukan penolakan, tapi kebijakan yang jatuhnya dari top and down ini juga menjadi problematik sendiri. Saya melihat kalau khusus Bali itu dengan Trihita Karananya yang sudah begitu sangat baik, kemudian menurut saya itu yang harus diperkuat dengan teman-teman tenaga adat, sehingga kita memperkuat. Kalau kita bicara ambil contoh klaster paling kecil, desa wisata, itu memperkuat ada kebijakan di tingkat desa, tetapi juga diperkelem di tingkat desa adat, sehingga itu saya jaminkan menjadi salah satu sebetulnya mekanisme kita untuk menahan laju dari pengembangan pariwisata yang kita yakin memang sampai saat ini masih berjalan secara sektoral. Jadi belum duduk bareng tadi. Jadi banyak sektornya masih berjalan bersama sendiri-sendiri. Saya kira itu Pak Hengki dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi memang sepakat teknologi itu bisa seperti pisau ya. Bisa bagus, bisa buruk ya. Saya baca berita itu, selfie itu juga di samping baik ya teknologi digital untuk promosi, tetapi selfie itu juga pertama kita ingat ada kerusakan Bromo ya, karena menyediakan tempat selfie yang menutupi landscape itu ya. Nah, itu banyak itu di desa-desa. Kemudian yang kedua juga ada berita turis Cina waktu itu meninggal gitu ya karena selfie gitu ya. Jadi artinya penjaga kawasan itu juga harus tertib gitu ya, aturan dan sebagainya. Itu menarik. Nah, penting Mas, jadi prinsipnya sama ini Mas Ari sama Mbak Wiwi duduk bareng gitu ya. Kita udah sering duduk bareng Mas. Cuman kalau keluarnya jadi beda-beda polisinya. Tergantung Berarti sektor kita. kepalanya belum berubah Pak Hengki. Jadi Iya. mindsetnya dulu harus diubah. Iya betul. Makanya jangan hanya duduk bareng tapi mindsetnya harus dibetulin gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik sebetulnya, tapi saya udah kelebihan ini. Nanti saya dikomplain sama panitia ini. Terima kasih semuanya, Mas Arida, Mas Ari, Mbak Wiwi, Pak Cipto, Pak Amrullah, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Ini menarik ya buat kita semua tentu saja, terutama buat saya gitu ya. Kita bisa belajar banyak dari best practice juga, tidak hanya best practice gitu ya. Dan ini barangkali bisa, kalau bisa didengar sampai ke tingkat policy maker gitu ya, ini akan menjadi bahan juga untuk perbaikan policy ke depan. Syukur-syukur bisa untuk kampanye pilkada, ini kan sedang pilkada ini. Jadi, ini loh, aku punya desain digitalisasi mengenai kemacetan dari Pak Cip gitu ya. Kolaborasi dari Mbak Wiwi kan gitu ya. Pak Cip bisa dipakai itu. Baik, terima kasih. Ada sistemnya itu Pak. Ada sistemnya itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Atur nuhun, sampai jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya dikasih waktunya, dikasih temanya, nanti saya akan fasilitasi. Terima kasih juga untuk tim aksi ini ya, yang telah ikut menjaga ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, istirahat. Thank you. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Salam sehat. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya.